Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya di pertemuan 10 bagian keduanya, yaitu tentang terminologi opsi. Yang pertama, ini akan diperdalam tentang exercise strike price ya, atau harga penarikan atau harga kesepakatan. Ini merupakan harga per lembar saham yang dijadikan patokan ya pada saat jatuh tempo. Jadi nanti pas jatuh tempo itu nanti dijual atau dibelinya itu dengan harga berapa, ini yang disebut sebagai exercise price. Dalam call option, exercise price ini berarti harga yang harus dibayar. Karena call option itu opsi beli ya. Jadi harus dibeli oleh pemilik opsi beli ya pada saat jatuh tempo. Kemudian bisa aja nggak sebelum jatuh tempo kalau misalkan itu opsinya tipe Amerika ketika ingin dijalankan oleh pemegang opsi. Sedangkan pemegang put option atau ini opsi jual, exercise price itu berarti harga yang akan diterima oleh pemilik put option, karena dia atau harga yang dia jual ke orang lain tuh, karena put option itu kan hak jual, opsi jual. Bursa Efek Indonesia telah menetapkan 7 strike price untuk masing-masing call option dan put option pada setiap saham induk. Hal ini dilakukan agar mekanisme perdagangan dapat terlaksana secara teratur dan efisien. Next. Harga penutupan saham induk pada hari sebelumnya ya, jadi dalam bursa saham Anda bisa ngecek ya di Yahoo Finance atau di yang lain, itu nanti harga setiap harinya itu nanti ada harga penutupannya. Nah, harga penutupan saham pada hari sebelumnya itu akan digunakan sebagai dasar penentuan strike price ya dalam perdagangan KOS, yang dalam arti ini adalah perdagangan opsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Jadi ketika kita membuat perjanjian opsi ya kan, strike price-nya itu berapa sih gitu ya yang harus kita tulis gitu. Nah, ini acuannya. Pertama, jadi kita beracu pada harga penutupan hari sebelumnya ya gitu. Jadi kalau kita membuat kontrak hari ini, kita lihat harga penutupan sebelumnya. Ketentuannya yang pertama adalah untuk harga penutupan kurang dari 1000, maka perubahan strike price-nya adalah dalam kelipatan 50. Kemudian yang kedua, jika untuk harga penutupan itu 1001 sampai dengan 5000, maka perubahan strike price-nya adalah dalam kelipatan Rp100. Kemudian untuk harga penutupan 5000 sampai dengan 10000, perubahan strike price-nya adalah dalam kelipatan Rp200. Kemudian untuk harga penutupan lebih dari 10.000, maka perubahan strike price-nya adalah dalam kelipatan Rp500. Ini acuannya ya. Ini acuannya. Tapi nanti kalau misalkan kita penjual yang istilahnya perjanjiannya dengan yang akan membelinya itu kita buat lebih dari ini harganya, ya itu nggak ada masalah asal disepakati. Tapi ini acuannya. Oke, selanjutnya terminologi yang kedua yaitu experience date atau tanggal kadaluarsa atau tanggal jatuh tempo. Expires date ya. Jadi ini merupakan batas waktu di mana opsi tersebut dapat dilaksanakan. Ya. Kalau tipe Amerika berarti sebelum ini, sebelum expire date ini harusnya dieksekusi opsinya. Tapi kalau tipe
dieksekusinya pada waktu ini jatuh tempo. Terdapat dua model expire date ya tadi ya, yaitu model Amerika dan model Eropa. Ya udah tadi dijelaskan. Kemudian terminologi yang ketiga yaitu tentang premi opsi. Premi opsi itu adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi. Itu premi opsi. Jadi harga opsinya itu sendiri gitu ya. Jadi kenapa dia opsi itu jadi berharga gitu, padahal itu cuma surat perjanjian? Karena di situ ketika orang sudah membeli opsinya, maka dia punya hak kepada kita ya untuk menjual atau membeli saham ya. Kenapa saham? Karena yang dijadikan patokannya adalah saham, underlyingnya itu saham gitu. Jadi opsi itu sebenarnya mah dia tuh nggak ada produknya gitu ya, itu cuma kertas perjanjian aja. Opsi itu produknya sendiri adalah saham, yang realnya itu adalah saham. Kemudian selanjutnya harga saham di pasar atau stock price. Stok itu saham ya, diberi notasi P atau kadang juga orang memberi notasinya S dari stok ini ya. Nah, di sini dinotasikan P atau S. Kemudian harga saham jika menggunakan opsi yang disebut dengan exercise price atau strike price, ini diberi notasi E ya, exercise strike price ya, jadi E. Nah, ini untuk harga saham yang ada dalam surat perjanjiannya. Kemudian harga dari opsi harga dari opsinya diberikan notasi H0. Tanggal kadaluarsa opsi yaitu tanggal terakhir opsi dapat digunakan yaitu atau yang disebut dengan expire date. Kemudian beberapa istilah dasar yang berhubungan dengan nilai saham di pasar atau dinotasikan dengan P, dengan exercise price atau E, dan untuk opsi beli atau call option sebagai berikut istilah-istilahnya. Ada 4 istilah. Yang pertama, in the money. Itu terjadi jika harga saham di pasar ya, itu lebih besar daripada exercise price dari opsi beli atau call option ya. In the money itu kondisi ketika harga saham di pasar itu lebih tinggi daripada harga perjanjian dari opsi call, jadi dari opsi beli itu. Jadi kita nanti beli, kita jalankan ini opsi, kalau kita punya opsi ini, opsi beli ini, kemudian kondisinya in the money, maka kita jalankan opsinya. Kita beli saham dari orang yang sudah perjanjian dengan kita, dengan menjual opsi ke kita dengan harga E, exercise-nya. Kemudian kita jual ke pasar saham tersebut dengan harga P, di mana dia lebih besar daripada exercise price. Artinya yang mempunyai opsi beli atau call option dalam hal ini kondisi in the money ini, dia akan memperoleh keuntungan. Keuntungannya adalah berupa selisih ya, saham di pasar dengan saham di perjanjian. Itu keuntungan kotor ya. Kemudian nanti keuntungan bersihnya itu dikurangi dengan pembiayaan opsinya atau premi opsi. Itu kan opsinya dibayar ya. Oke, itu posisi in the money ya. Nah, semoga Anda bisa membayangkan. Jadi saya mempunyai opsi beli, call option, ya misalkan dari si X, kejadian in the money, ya udah saya beli harga E, misalkan harga E-nya itu 100. Nah di pasar kan lebih tinggi harganya, misalkan 150. Nah, jadi saya jual tuh 150 keluar. Jadi saya punya untung 50. Ya itu untung kotornya per lembar saham. Kemudian nanti dikali aja berapa lembar saham dalam perjanjiannya ya. Kemudian nanti untuk laba bersihnya nanti dikurangi dengan biaya opsinya atau premi opsinya itu, atau uang yang harus dibelikan untuk opsi itu. Kemudian kondisi yang kedua yaitu at the money ya. At the money itu terjadi ketika harga saham
di pasar itu sama dengan harga exercise ya dari call option, sama. Nah, artinya yang at the money ini untuk yang punya call option, pemegang call option itu tidak menguntungkan ya gitu. Kalaupun dijalankan itu ya akan dia rugi ya, yang punya call option itu rugi gitu. Karena beli 100 jual lagi 100, padahal dia juga membeli untuk premi opsinya, jadi rugi di premi opsi. Kemudian yang ketiga, kondisi out the money. Out the money ini jika harga saham di pasar itu malah lebih kecil daripada exercise price ya, atau harga E dari opsi call. Nah, kalau kita jalankan opsinya berarti kita kan membeli tuh, punya hak kita beli nih dari orang. Nah, bingung nih, udah dibeli ini kan harus dijual biar untung. Nah, dijual ke pasar lebih rendah. Nah, berarti mendingan jangan dijalankan. Kenapa? Karena kalau dijalankan ruginya 2 kali ya. Selisih itu kerugian dari sahamnya, kemudian kerugian dari pembelian opsinya atau premi opsinya. Nah, jadi ini ya lebih baik tidak dijalankan. Ya, artinya kita rugi kondisinya. Nah, ini at the money dan out the money sebenarnya dua-duanya nggak boleh dijalankan ya, karena rugi bagi investor ya. Itu jadi sama kondisinya, sama, jadi kerugiannya juga sama, rugi di masalah preminya itu, ini kondisinya sama. Kemudian yang keempat, nerd the money, yaitu jika harga saham di pasar itu mendekati harga exercise dari opsi call. Nah, itu nerd the money, mendekati. Nah, mendekatinya bisa lebih tinggi ya sedikit, bisa lebih rendah sedikit. Nah, ini mungkin tinggal dikalkulasi aja dengan premi opsinya berapa. Kalau selisihnya masih lebih dari premi opsi, jalankan. Kalaupun misalkan sama dengan selisihnya misalkan dia lebih tinggi harganya di pasaran, ya kita jalankan. Kalau lebih rendah ya jangan. Kemudian kalau lebih ya minimal lebih tinggi sedikit juga kita jalankan, jadi nanti kita akan menutupi premi opsinya. Oke. Nah, ini untuk terminologi opsi ya, tambahan untuk pertemuan 10. Jadi istilah-istilah ini Anda sebisa mungkin dikuasai, dicatat gitu ya, catat. Kemudian kalau bisa ini mata kuliah ini untuk opsi ini disimulasikan ya, disimulasikan dengan temannya gitu. Jadi Anda bayangkan satu sebagai penjual, satu pembeli gitu. Kemudian nanti harga opsinya di harga sahamnya misalkan ketika naik seperti apa, ketika turun seperti apa. Kemudian premi opsinya mau berapa. Biasanya premi opsi itu 10% dari harga sahamnya. Jadi kalau misalkan harga sahamnya itu 10.000 ya, berarti preminya itu 1.000. Oke, sekian untuk pertemuan hari ke-10 ini. Kita lanjut di pertemuan 11. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.